Perkenalkan, nama saya Mona Elisa Tumanggor. Saya dari program studi administrasi bisnis kelas AB1C. Di sini saya akan memberikan video singkat tentang bagaimana peralihan kekuasaan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Dan penjelasannya yaitu, peralihan kekuasaan demokrasi terpimpin disebabkan oleh panasnya politik pada masa itu, hingga menyebabkan turunlah Super Semar oleh Soekarno kepada Soeharto, dan Super Semar tersebut menandai beralihnya demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Orde Baru adalah sebutan bagi masa pemerintahan Soeharto di Indonesia. Orde Baru menggantikan Orde Lama yang merujuk kepada era pemerintahan Soekarno. Lahirnya Orde Baru diawali dengan dikeluarkannya Surat Perintah 11 Maret 1966. Orde Baru berlangsung dari tahun 1966 sampai 1988. Dalam jangka waktu tersebut, ekonomi Indonesia berkembang pesat, meskipun hal ini terjadi bersamaan dengan praktik korupsi yang merajalela. Keputusan Soekarno untuk mengganti sistem parlemen dengan demokrasi terpimpin memperarah kondisi ini dengan memperuncing persaingan antara Angkatan beserta dengan Partai Komunis Indonesia yang kala itu berniat mempersenjatai diri. Peristiwa gerakan 30 September terjadi dan mengakibatkan diberengusnya PKI dari Indonesia. Sejak saat peristiwa itu, kekuasaan Soekarno perlahan-lahan mulai melemah karena beliau dianggap gagal menangani peristiwa gerakan 30 September, menyebabkan terbunuhnya perwira TNI Angkatan Darat dan menimbulkan krisis politik, membuat MPRS atau Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara melakukan sidang istimewa. Pertanggungjawaban Presiden Soekarno dalam sidang istimewa ini ditolak dan dicabut mandatnya serta diberhentikannya sebagai presiden. Masa transisi ke Orde Baru, masa di mana pergolakan politik terjadi di Indonesia. Soekarno setelah 21 tahun menjabat. Periode ini juga adalah salah satu periode paling penuh gejolak dalam sejarah Indonesia modern. Periode ini juga menandakan dimulainya 32 tahun masa kepemimpinan Soeharto. Digambarkan sebagai dalang besar, Soekarno mendapatkan kekuasaan dari usahanya menyeimbangkan kekuatan yang berlawanan dan semakin bermusuhan antara TNI dan PKI. Pada tahun 1965, PKI telah menebus semua tingkat pemerintahan, mendapatkan pengaruh besar dan juga mengurangi kekuasaan TNI. Tentara telah terbagi antara sayap kiri yang pro PKI dan sayap kanan yang didekati oleh negara-negara barat. Demikian penjelasan saya tentang peralihan kekuasaan demokrasi terpimpin ke Orde Baru. Jika ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Sekian dari saya ucapkan terima kasih.